kita melanjutkan pelajaran pelajaran kimia di kelas 12 MIA. Pada hari ini kita masuk di dalam pembahasan PTS kita yang semester ganjil, yang telah anak-anakku menyelesaikan PTS yang sudah dilewati. Olehnya itu pada kesempatan ini kita bahas bersama di dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita mulai. Jadi Bapak mengambil dari nomor 16, karena nomor 1 sampai 15 itu ada Ibu yang memberikan soal PTS itu. Pada nomor 16 itu jawaban adalah opsinya bagian B, ya. Jadi Bapak tidak terlalu menerangkan jawaban yang bisa dibantu dilihat di catatannya, di bukunya, yang mana jawaban yang benar. Lalu nomor 17 jawabannya D. 18 jawabannya B. 19 jawabannya B. 20 jawabannya A. 21 jawabannya D. Nomor 22 jawabannya C. 23 jawabannya E. 24 jawabannya B, yaitu proses Dawn, perolehan logam Na natrium dengan elektrolisis lelehan NaCl natrium klorida serta logam Mg magnesium. Nomor 25 jawabannya E. 26 adalah E. 27 adalah E. Pada elektrolisis larutan garam, logam alkali atau alkali tanah tidak menghasilkan logam, di mana harga enol lebih kecil dari enol air dan ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jadi jawabannya adalah bagian E pada nomor 27. 28 adalah A. 29 adalah A juga, yaitu lithium Li berwarna merah tua, natrium Na warna kuning, kalium K berwarna ungu, rubidium Rb merah violet, dan cesium berwarna biru. Itu jawaban nomor 29 adalah A. Berikut yang terakhir, nomor 30. Jawabannya adalah B, di mana HF asam klor seharusnya mempunyai titik didih yang rendah dibandingkan dengan HCl asam klorida, HBr dan HI asam bromida brom, dan asam iod yodida HI, karena mempunyai Mr massa molekul relatif terkecil. Dan kenyataannya asam klor HF ini, asam klorida, mempunyai titik didih yang tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen. Jadi anak-anakku di rumah mencocokkan jawaban yang sudah dikerja dalam PTS yang baru kita lewati minggu-minggu lalu. Lalu minggu lalu ada Bapak berikan pembahasan tugas dan PR yang Bapak berikan ada 5 nomor, dan pada kesempatan ini
Bapak juga membahas tugas yang diberikan. Nomor 1, fosfor putih dengan fosfor merah. Jadi yang dia maksud di sini perbedaan antara fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih itu reaktif dan fosfor merah tidak reaktif. Fosfor putih beracun dan fosfor merah tidak beracun. Fosfor putih mudah menguap, fosfor merah tidak mudah menguap. Larut dalam CS2, karbon sulfida KS2 dan bensena. Lalu dalam fosfor merah tidak larut dalam CS2 dan bensena. Lalu dalam fosfor putih bersinar dalam gelap, sedangkan dalam fosfor merah tidak bersinar dalam gelap. Itu perbedaan dari kedua jenis ini, fosfor putih dengan fosfor merah. Ya, inilah yang dimaksud perbedaan antara fosfor putih dengan fosfor merah. Berikut nomor 2. A. Untuk membuat alat-alat elektronik. Ya, ini dilanjutkan saja ya. Elektronik itu ya meliputi komputer, ya, alat-alat kalkulator, boleh, dan lain-lain. Ya, bisa dilanjutkan. B. Kuarsa yang transparan untuk lensa. Ya. C. Pasir kuarsa untuk membuat gelas, porselin, dan lain-lain. Ya, bisa dilanjutkan. D. Natrium silikat, water glass, untuk zat pengisi pada sabun dan cat. Ya, yang dimaksud natrium silikat ini, ya, water glass untuk zat pengisi pada sabun dan cat. Nomor 3, perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D. Jadi subkulit D, pengabsorpsi sinar tampak. Ya, perpindahan ini nomor 3 ya, perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D. Ya, ini subkulit D, pengabsorpsi sinar tampak. Nomor 4, bagian A, logam besi merupakan bahan yang beracun apabila masuk dalam tubuh. Ya, logam besi. Ya, ini logam besi. Ya, kelompok Fe. Ya, merupakan bahan yang beracun apabila masuk dalam tubuh. B, air yang mengandung kadar besi yang cukup tinggi dapat mengganggu kesehatan. Itu jawaban bagian B. Lalu berikut C, kromium CrO3. Kromium CrO3 bersifat larut dalam air dan sangat beracun. D, debu Cu. Jadi ini Cu, cuprum ya, kuprum, tembaga, bersifat beracun dan dapat mengakibatkan suatu kematian. Debu Cu, ya, tembaga Cu, bersifat racun. E, senyawa arsenik mempunyai toksisitas yang tinggi dan karsinogenik. Ya, karsinogenik. Ya, itu bagian I. Dan nomor 5 yang terakhir, karena oksida dan hidroksida dalam air bersifat basah, itu alkalis. Ya, jadi semua oksida yang dalam air bersifat basah bersifat alkalis dan oksidanya serupa dengan Al2O3, aluminium trioksida.
aluminium trioksida Al2O3 dan oksida logam yang berat Ya, jadi apa yang Bapak bahas pada hari ini di dalam pembahasan PTS dan tugas yang dikerja anak-anakku di rumah minggu lalu kita sudah jawab bersama pada hari ini. Dan Bapak juga akan berikan tugas PR selanjutnya untuk dikerjakan, yaitu PR tugas pada halaman 63 di buku LKS-nya. Jadi anak-anakku bisa melihat di buku LKS-nya pada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini. Jadi misalnya nomor 1, mengapa titik lele? Jadi anak-anak bisa melihat di bukunya. Dilanjutkan nomor 2, mengapa halogen? Ya, dilanjutkan, dilihat soalnya di bukunya. Mengapa kereaktifan? Nomor 4, sebutkan sifat-sifat. Dilanjutkan. Dan yang terakhir nomor 5, apa kegunaan? Ya, jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan tugas PR ini yang Bapak berikan, sehingga minggu depan kita ketemu dan membahas bersama lagi. Terima kasih.